Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Andri Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Malang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Saya didampingi oleh fasilitator yang sangat luar biasa, yaitu Ibu DRA Endang Murtiningsih MPD, dan juga didampingi pengajar praktek yang sangat luar biasa juga, yaitu Ibu Yuda Intan Kartika Buana. Visi guru penggerak. Yang pertama, cita-cita merupakan sebuah impian yang dalam prosesnya akan diwujudkan melalui usaha dan doa. Cita-cita tidak memandang usia, pekerjaan, dan pendidikan, tapi memandang kerja keras dalam mewujudkannya. Sebagai seorang guru, merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri dikala melihat, mendampingi, dan mengikuti jalan murid dalam meraih kesuksesan. Murid impian. Mimpi dan keinginan saya menjadi guru adalah memiliki murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berikutnya, berbudi pekerti, beradab, dan berbudaya. Selanjutnya, cerdas, berpengetahuan, dan merdeka. Dan yang terakhir, kreatif dan inovatif. Visi guru penggerak. Terwujudnya budaya belajar yang berpihak pada murid, mengedepankan nilai-nilai budi pekerti luhur, cerdas, berpengetahuan, dan berbudaya. Prakarsa perubahan. Terwujudnya budaya belajar yang berpihak dan berpusat pada murid dengan project based learning. Berikut analisis kerja. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, yaitu mendefinisikan tujuan, memprovokasi dan menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Prakarsa perubahan terwujudnya budaya belajar yang berpihak pada dan berpusat pada murid. Pertanyaan yang kami buat, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan budaya belajar yang berpihak dan berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan komunitas tentang pentingnya pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid. Tindakan kedua, yaitu membaca literatur mengenai metode dan model pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid. Yang ketiga, melakukan sosialisasi metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Kerja yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran atau discover, yaitu pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif
Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Pertanyaan kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengenali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak, multi unsur. Pertanyaan yang saya buat, siapkah di sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid? Pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang termasuk pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid? Pertanyaan ketiga, situasi yang seperti apa yang menunjukkan pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid? Dan pertanyaan terakhir, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid? Tindakan penyelidikan. Yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat yang sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Menyusun roadmap materi pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid dengan membuat suatu aktivitas yang mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Mencari contoh nyata pembelajaran berpusat pada murid atau wawancara, korespondensi, studi literatur, kolaborasi, dan mandiri. Dan terakhir, wawancara, survei pengalaman ke kepala sekolah, guru, teman sejawat, murid, orang tua, atau praktisi pembelajaran baik. Paksa berikutnya, gali mimpi atau dream, yaitu diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang mumpuni karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan yang saya buat, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya lakukan sebagai wujud pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid? Pertanyaan kedua, apa yang saya lakukan setelah terwujudnya pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid? Pertanyaan ketiga, bagaimana saya mempertahankan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid dalam mata pelajaran yang saya ampu? Tindakan penyelidikan. Yang pertama, melakukan refleksi diri berdasarkan survei, masukan, saran dari kepala sekolah, rekan sejawat atau murid untuk menyempurnakan model pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Saya memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada anak untuk pembelajaran. Yang kedua, membuat gambaran perasaan murid menggunakan peta pikiran sebagai hasil perwujudan pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid. Berikutnya, mendokumentasikan semua kegiatan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Dan terakhir, membuat jurnal refleksi semua kegiatan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Bab berikutnya, jabarkan rencana atau desain. Yang dimaksud adalah pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau penjabaran langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Berikutnya, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan yang saya buat,
Pertama, apakah langkah pertama untuk mewujudkan pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid? Yang kedua, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana mengukur kemajuan yang melanjutkan pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid? Tindakan penyelidikan yang dilakukan yaitu membuat rencana capaian yang realistis. Yang kedua, menyusun program pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid, menyusun metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid menggunakan metode project based learning, dan yang terakhir menyusun alat ukur, evaluasi, dan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Yang dimaksud yaitu pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat dan termasuk mengelola konflik risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, atau refleksi. Pertanyaan yang saya buat, yang pertama, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid? Dan yang ketiga, siapa yang memonitor keterlaksanaan pembelajaran berpihak dan berpusat pada murid? Tindakan penyelidikan. Yang pertama, bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan guru untuk memonitor dan mengevaluasi pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, menyusun tim pengembang pembelajaran bersama rekan sejawat dan komunitas praktisi. Yang ketiga, mendesimasikan praktek baik atau perwujudan pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang terakhir, mengajak seluruh guru untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.